Halo, bertemu lagi dengan saya, Pak Arta. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah Studio Perancangan 6. Di mana Studio Perancangan 6 ini, mahasiswa arsitek diharapkan dapat merancang sebuah bangunan dengan challenge Zero Carbon Buildings. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai apa itu Zero Carbon Buildings. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami apa itu Zero Carbon Buildings. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui konsep-konsep penanggulangan karbon. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mengetahui konsep-konsep arsitektur yang ramah lingkungan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memberikan sedikit pretest, yaitu terdiri dari 2 soal. Mohon dijawab sesuai dengan sepengetahuan saudara, sehingga Bapak bisa mengukur seberapa jauh pemahaman saudara terkait tentang topik ini. Soal tersebut antara lain yang pertama adalah, apa itu Zero Carbon Buildings? Dan yang kedua, sebutkan konsep-konsep arsitektur yang mendukung Zero Carbon Buildings. Oke, saya sudah banyak sekali mendengar berbagai brainstorming dari mahasiswa. Semuanya sudah sangat baik, namun di sini saya akan menyimpulkan sedikit mengenai apa itu Zero Carbon Buildings. Secara sederhana, Zero Carbon Buildings adalah bangunan tanpa emisi dan energi. Di sini dimaksudkan bahwa seorang arsitek harus dapat merancang sebuah bangunan yang dapat meminimalisir dampak energi yang dihasilkan dan emisi yang dihasilkan maupun juga emisi yang diperoleh pada saat proses pembangunan bangunan tersebut. Faktanya arsitektur berkontribusi dalam emisi karbon, baik dalam proses konstruksi, material, hingga saat pembangunan telah beroperasi. Nah, di sini kita mengetahui bahwa arsitektur merupakan salah satu faktor penyumbang dari emisi karbon tersebut. Nah, lalu apa kontribusi arsitek terhadap karbon? Nah, kita akan belajar di sini bersama-sama. Nah, dari gambar yang Bapak telah tampilkan di depan, ya, atau yang terlihat pada slide, terdapat beberapa gambar yang mengilustrasikan kegiatan atau faktor-faktor yang dapat meningkatkan karbon tersebut terjadi. Yang pertama adalah penggunaan air condition AC, ya, aircon. Yang kedua adalah banyaknya limbah atau karbon-karbon yang dihasilkan dari kegiatan pabrikasi yang terjadi di luar sana. Selanjutnya juga bisa terdapat dari aktivitas masyarakat, sehingga banyaknya penumpukan sampah hasil dari aktivitas tersebut, dan ada juga limbah-limbah dari hasil proyek yang dilakukan pada saat proses pembangunan. Selain dari 4 gambar ini, tentunya banyak sekali juga faktor-faktor yang dapat meningkatkan produksi dari karbon tersebut. Nah, itu tergantung dari wawasan kalian dan perspektif kalian memandang isu tersebut. Nah, selanjutnya, Bapak ingin memperlihatkan sebuah gambar, ya, gambar yang menunjukkan fakta kenapa kita harus concern terhadap isu ini, khususnya karbon negatif. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang berwarna abu-abu dan hitam, menunjukkan sebuah data bahwa arsitektur menyumbang total 39% emisi karbon dunia. Nah, di sini menunjukkan bahwa of course kita sebagai arsitek bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dan yang kedua, gambar yang kedua memperlihatkan bahwa emisi karbon yang meningkat berpengaruh besar, ya, berpengaruh besar terhadap pemanasan global, ya, di mana ini merupakan sebuah fakta yang beriringan bahwa arsitek apabila tidak memperhatikan hal tersebut, memperhatikan pembangunan yang ramah lingkungan, maka akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pemanasan global. Next, ya, di sini Bapak memiliki sebuah ilustrasi gambar juga yang mendeskripsikan atau mengklasifikasikan apa saja sih karbon itu
ya. Nah, di sini bisa Bapak klasifikasikan karbon tersebut ya, ada dua jenis ya. Yang pertama adalah embodied carbon, di mana embodied carbon ini merupakan karbon yang dihasilkan dari proses ya, proses pembuatan material atau bahan-bahan bangunan. Yang kedua juga dari transportasi ya, transportasi dari pabrik ke tempat proyek, itu bisa juga dari bahan bakarnya. Dan yang terakhir adalah installation of construction material. Pada saat proses pembangunannya juga menghasilkan embodied carbon ya. Lalu yang kedua adalah operational carbon. Operational carbon ini merupakan building energy consumption atau karbon yang dihasilkan setelah bangunan itu digunakan. Jadi secara sederhana bisa dibedakan adalah embodied carbon ini adalah karbon yang dihasilkan sebelum bangunan ini dioperasionalkan, dan operational carbon merupakan karbon yang digunakan saat bangunan tersebut telah dioperasionalkan. Ya. Oke. Selanjutnya ya, kita sebagai arsitek memiliki peran ya dalam mendesain bangunan yang hemat energi. Nah, di sini kita ada tanggung jawab untuk membuat bangunan sustainable, functional, efektivitas biaya, keselamatan dengan guna untuk menjaga lingkungan kita semua. Lah, dan lalu apa usaha dan konsep penanggulangan karbon tersebut? Nah, di sini ada beberapa gambar lagi yang memberikan sebuah skema berpikir ya. Gambar yang pertama, di sini kita bisa melihat ada 3 lingkaran ya, ada lingkaran environmental atau lingkungan, ada lingkaran sosial ya, dan yang terakhir ada lingkaran ekonomi. Di mana 3 lingkaran ini saling overlapping satu dengan yang lainnya, dan di tengah-tengah tersebut adalah arsitek ya. Di sini menyimpulkan bahwa adalah arsitek berperan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar. Oke. Lalu gambar yang kedua di sini menjelaskan strategi-strategi dalam pengurangan karbon ya. Di sini merupakan sebuah gambar segitiga terbalik ya. Nah, di mana dari bidang yang paling besar di atas ya, yang menyebutkan build nothing, itu merupakan poin pertama ya yang bisa kita lakukan untuk menurunkan karbon ini. Oke, Bapak ulang. Yang pertama adalah strategi ada build nothing. Jadi kalau bisa tidak membangun ya, kita memanfaatkan bangunan-bangunan yang telah ada. Lalu yang kedua strateginya adalah build less. Kita harus meminimalisir pembangunan. Kita memilih bangunan tersebut berdasarkan fungsi yang paling urgent ya. Jadi tidak sembarangan membangun. Oke, next, strategi yang ketiga adalah build clever atau membangun yang cerdas. Kita bisa menggunakan material-material yang bisa digunakan kembali ya, menggunakan material yang karbonnya positif atau minus terhadap karbon negatif dan lain sebagainya. Selanjutnya, strategi yang keempat adalah build efficiently, di mana di sini memiliki pendekatan terdiri dari 3. Yang pertama ada minimize design load. Yang kedua ada use efficient form and grid, kita menggunakan bentuk-bentuk yang efektif ya. Yang terakhir ada maximize material utilizations ya. Jadi itu ada beberapa poin untuk mendukung build efficiently. Dan yang terakhir adalah minimize waste ya, atau meminimalisir sampah. Dengan beberapa strategi ada prefabricate, improve construction practice, dan utilize reuse or recycling streams ya. Jadi beberapa strategi bisa mendukung dalam tercapainya minimize waste ya. Nah, jadi itu merupakan beberapa strategi untuk menurunkan karbon ya, embodied carbon. Oke. Selanjutnya kita memiliki sebuah gambar lagi ya. Jadi kita arsitek banyak belajar melalui gambar biar mudah dipahami. Jadi ini merupakan sebuah gambar ya. Box ini kita anggap sebuah bangunan ya. Lalu kita bagi menjadi 2 bagian, di mana bagian yang berwarna hijau tua menjelaskan mengenai tentang operasional karbon ya. Sedangkan yang warnanya hijau muda menjelaskan mengenai tentang embodied carbon, yang menjelaskan bahwa satu bangunan pastinya memiliki operasional karbon dan embodied carbon. Nah, lalu bagaimana cara kita menurunkannya biar menjadi arsitek yang ramah lingkungan? Oke, yang pertama
ya, tentunya kita melakukan beberapa pendekatan ya, yaitu dengan cara menggunakan passive energy, active energy, mengoptimalkan operasionalnya, lalu on-site renewable ya. Nah, itu beberapa strategi sehingga box yang warnanya hijau tua tersebut atau operasional karbon akan semakin merendah ya. Jadi bangunannya akan meminimalisir operasional karbon. Lalu ya, bagaimana cara menghilangkan warna hijau tua tersebut? Nah, kita gunakan lagi pendekatan grid decarbonation ya. Jadi kita menggunakan grid decarbonation sehingga bisa dinyatakan dari gambar ini operasional karbonnya itu minus ya. Nah, jadi kita tinggal sisa bagaimana cara menghilangkan embodied energinya. Nah, bagaimana cara meminimalisir embodied energi atau menekannya? Dengan cara beberapa pendekatan. Yang pertama ada transform and reuse. Yang kedua adalah build less. Yang ketiga ada build clever. Yang keempat ada build efficiently. Dan yang terakhir adalah minimize waste ya. Nah, itu beberapa strategi sehingga apabila semua strategi tersebut diaplikasikan, maka bangunan yang kita rancang bisa tersertifikat ramah lingkungan. Gitu ya. Oke, lalu di sini ada beberapa aplikasi yang telah digunakan di beberapa bangunan maupun perusahaan, bagaimana cara mereka renewable energinya. Yang pertama bisa menggunakan solar power ya, ada wind turbine, lalu hydropower, geothermal dan bioenergi. Oke. Selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa konsep perancangan arsitektur yang perlu terhadap lingkungan. Jadi kalian bisa pelajari lebih detail atau memilih sesuai dengan interest kalian, topik-topik apa yang kalian ingin perdalam. Oke, nah di sini Bapak akan menjelaskan beberapa poin ya. Nah di sini ada sebuah quote juga yang sungguh menarik bahwa arsitek is supposed to complete nature atau arsitek seharusnya melengkapi alam ya. Great architect makes nature more beautiful. It gives its power. Jadi arsitek itu harus melengkapi alam sehingga arsitek seharusnya atau alam seharusnya harmonis dan indah, tidak saling membunuh satu sama lain. Itu poinnya. Nah, lalu apa saja konsep-konsep ramah lingkungan tersebut? Nah, ini ada beberapa konsep. Oke, yang pertama adalah bioclimatic architecture. Yang kedua, ecological architecture. Yang ketiga, green architecture. Keempat, sustainable architecture. Dan yang kelima adalah biophilic architecture. Selain ini, masih banyak lagi pendekatan arsitektur lingkungan, namun pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat 5 poin ini terlebih dahulu. Oke, yang pertama mengenai tentang bioclimatic architecture, ya, di mana ini merupakan sebuah pendekatan rancang arsitek yang mengutamakan perancangan based on local climate atau berdasarkan lingkungan atau iklim sekitar, sehingga bagaimana iklim tersebut ada di suatu daerah atau suatu negara, maka kurang lebih berpengaruh terhadap pendekatan rancang dari arsitekturnya. Selanjutnya ada ecological architecture, di mana ini merupakan sebuah pendekatan rancang yang mempromosikan simbiosis mutualisme antara penduduk urban dengan natural environments. Jadi lingkungan binaan atau bangunan tersebut dapat beroperasi dengan baik apabila didukung dengan alam yang baik. Begitu pula alam yang baik akan lebih sejahtera, lebih subur apabila didukung dengan SDM yang baik juga. Jadi manusia dan lingkungan harus memiliki simbiosis mutualisme yang baik. Oke, selanjutnya ada green architect. Green architecture ini merupakan sebuah pendekatan rancang juga yang berusaha untuk menekan secara optimal dampak negatif. Ya, menekan dampak negatif yang dihasilkan bangunan terhadap lingkungannya. Ya, lanjut juga kita punya sustainable architect, ya, sustainable architecture maksud saya. Jadi hampir sama, sustainable architecture ini adalah sebuah upaya untuk meminimalisir dampak negatif lingkungan terhadap bangunan maupun bangunan terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, di sini juga bisa dilihat bersama-sama ya, strategi dalam sustainable architecture ini juga berbagai macam. Yang pertama ada passive sustainable design, lalu active sustainable design,
renewable energy system, green building materials, maximize indoor air quality, waste management, stormwater management, rainwater harvesting, dan yang terakhir cycle water dan indigenous landscaping. Ya, itu beberapa strategi dari sustainable architecture. Dan yang terakhir adalah biophilic architecture. Nah, biophilic architecture ini merupakan sebuah pendekatan rancang yang paling terupdate di antara yang lain ya. Di sini dia tidak hanya memperhatikan elemen lingkungan dan arsitekturnya, namun juga ada elemen manusianya yang kita perhatikan. Bagaimana manusia tersebut bisa nyaman dan sehat apabila berada di sebuah bangunan. Nah, jadi ada sebuah klaim yang menyatakan bahwa apabila bangunan ini menggunakan biophilic architect, maka dia dapat meningkatkan konsentrasi, meningkatkan kesehatan fisik dan psikisnya. Nah, di biophilic architecture ini memiliki 14 pendekatan rancang. Ya, bisa dibaca di slide. Ada 1, visual connection with nature, sampai poin 14 yaitu RIS. Ya, poin 14 itu RIS. Oke, nah, setelah kita membahas mengenai beberapa pendekatan rancang, ya, Bapak akan memberikan satu studi case yang aplikatif telah menggunakan pendekatan-pendekatan rancang tersebut guna untuk menekan karbon negatif dan melestarikan lingkungan kita. Oke. Nah, contoh-contohnya, oke, yang pertama, ya, di sini Bapak memberikan sebuah contoh rumah sakit dengan nama The Kotek Puat Hospital, ya. The Kotek Puat Hospital ini berlokasi di Singapura, ya. Berlokasi di Singapura dengan iklim tropis, hampir sama kayak di Indonesia. Nah, rumah sakit ini menggunakan pendekatan rancang biophilic architecture, ya. Salah satu dari pendekatan rancang tadi. Nah, di sini diklaim bahwa konsumsi energi rumah sakit ini adalah 30% lebih rendah dibandingkan rumah sakit di sekitarnya. Hal ini dilatar belakangi oleh pengaplikasian passive design, renewable energy, overhanging, high ceiling, dan lain sebagainya. Ya, nah, pada bangunan ini, ya, mereka menggunakan beberapa pendekatan dari 14 poin biophilic tersebut. Antara lainnya adalah P1, Visual Connection with Nature. Yang kedua, Non-Visual Connection with Nature. P4, Thermal and Airflow Variability. P5, Presence of Water. P6, Dynamic and Diffuse Lighting. P7, Connection with Natural System. Dan yang terakhir adalah P11, Prospect. Nah, bagaimana pengaplikasian ke 7 poin ini dalam rumah sakit? Mari kita lihat bersama-sama. Poin yang pertama, visual connection with nature. Nah, pada rumah sakit ini, mereka menggunakan banyak sekali bukaan-bukaan yang lebar sehingga pasien, ya, bisa melihat langsung secara visual kontak dengan alam sekitarnya. Ya. Dan yang kedua adalah non-visual connection with nature. Jadi rumah sakit ini mewadahi sebuah taman yang difungsikan pasien untuk bercocok tanam. Jadi mereka tidak hanya melihat, namun juga bisa berinteraksi langsung dengan tumbuhan sekitarnya. Secara tidak langsung maka berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis mereka. Dan yang ketiga adalah thermal and airflow variability. Nah, di sini penataan bangunan dibuat berbentuk V sehingga dapat merespon udara yang datang dari alah danau yang ada di depan rumah sakit tersebut, sehingga dapat memberikan udara yang sejuk ke dalam bangunan sehingga secara tidak langsung mengontrol suhu termal yang ada di dalam bangunan. Selanjutnya adalah pengaplikasian dari poin P5, yaitu Presence of Water. Jadi beberapa spot di rumah sakit ini, baik itu lobi atau ruangan-ruangan lainnya, berusaha menerapkan karakteristik air, ya, baik itu penyediaan pond atau kolam maupun juga mengambil esensi-esensi dari air tersebut seperti warna biru atau bentuk-bentuk yang sangat bergelombang atau lain sebagainya. Selanjutnya adalah P6, Dynamic and Diffuse Lighting, ya. Seperti poin 1 tadi, rumah sakit ini memiliki banyak sekali bukaan-bukaan, ya. Selain memanfaatkan sebagai view, juga dapat meminimalisir penggunaannya pencahayaan buatan, ya. Jadi matahari bisa langsung masuk, ya. Kita juga sebagai manusia bisa merasakan kehangatan dari matahari. Hal tersebut berdampak positif terhadap kesehatan fisik dan mental manusia. Dan bukaan-bukaan tersebut tidak hanya di dinding, ya. Kita bisa gunakan di plafon, di atap, dan lain-lain sebagainya.
Oke. Lalu ada pendekatan 7, P7 ya, connection with nature. Nah, selain bukaan-bukaan tadi bermanfaat terhadap view atau pemanfaatan terhadap hangatnya matahari masuk ke dalam ruangan, nah, connection with natural system ini merupakan salah satu poin yang tidak kalah penting, di mana dengan adanya bukaan, kita juga sebagai manusia yang ada di dalamnya bisa melihat perubahan iklim dari pagi, siang, sore, dari panas ke hujan ya. Waktu alami tersebut dapat memberikan manfaat yang positif terhadap kesehatan psikis manusia. Makanya, connection with natural system itu sangat penting. Kita bisa melihat burung yang datang ke dalam bangunan kita, melihat kupu-kupu terbang, menyampari berbagai macam tumbuhan. Nah, itu merupakan tujuan yang ingin dicapai dari biofilik ini. Oke, secara keseluruhan, maka bangunan ini ya mendapatkan penghargaan ya, menang dari penghargaan Stephen Killer, mendapatkan sebagai bangunan dengan penghargaan Biophilic Design pada tahun 2017 ya. Selain bangunan ini memiliki manfaat yang baik terhadap lingkungan, manfaat yang baik terhadap bangunan itu sendiri, bangunan ini juga memiliki dampak yang positif terhadap kesehatan manusianya. Sehingga tiga komponen ini, manusia, lingkungan, dan alam, memiliki hubungan yang sinergis untuk menjaga kelestarian bumi ini, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa pendekatan yang bisa mahasiswa ambil sebagai ide, ya, konsep apa sih yang akan saya gunakan dalam perancangan Studio 6 ini, gitu ya. Nah, dari perkuliahan kali ini, Bapak memberikan sebuah post-test yang bisa kalian kerjakan, ya, dengan soal sebagai berikut. Carilah sebuah bangunan di sekitar Anda, ya, dan amati konsep atau pendekatan rancang apa yang digunakan dalam menciptakan bangunan yang zero carbon. Jadi silahkan kalian amati bangunan di sekeliling kalian, lalu amati juga pola-pola atau konsep perancangan apa yang digunakan untuk mendukung zero carbon building ini. Gitu ya. Jadi silakan dikumpulkan dan dikerjakan sesuai dengan apa yang kalian ketahui secara individu dan dikembangkan lagi sesuai dengan analisis kalian. Oke, sekian presentasi pemaparan topik Zero Carbon Building dari saya Pak Arta di mata kuliah Perancangan Studio 6. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menambah wawasan kalian untuk dapat merancang sebuah bangunan yang sustainable dan tentunya zero carbon. Sekian dari saya, terima kasih.